Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Triana Official. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Bagaimana caranya? Langsung saja aku mulai tutorialnya. Yang pertama, buka Microsoft Word. Kemudian aku pilih blank dokumen. Di sini aku akan membuat tutorial dengan dua cara atau dengan dua metode. Yang pertama, aku pakai dokumen kosong atau blank dokumen. Di sini artinya belum ada dokumen yang aku buat, jadi masih kosong. Nah, yang kedua, dengan dokumen yang sudah pernah dibuat. Nah, langkah pertama yaitu di sini aku contohkan kita sudah masuk ke bab 1. Misalnya ya, pendahuluan. Hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah dokumen, sebuah makalah, laporan atau skripsi, itu untuk penulisannya kita harus menerapkan style-style yang ada di sini. Sehingga nantinya mudah dalam membuat daftar isi, kemudian pengecekannya akan lebih mudah. Nanti selanjutnya pembuatan sub-sub bab ini akan lebih mudah dengan menggunakan heading. Nah, di sini aku edit heading satunya dengan cara klik di heading, kemudian klik kanan. Oke, aku ulang. Klik kanan di heading 1, pilih modify. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan dan yang utama itu di format huruf, jenis huruf, kemudian ukurannya. Di sini aku pilih 12 aja huruf, tapi ini bab jadi 14. Kemudian warnanya, ini letaknya aku pilih di tengah. Nah, ini kita atur spacingnya, line spacingnya 1,5. Oke. Nah, ini masih stylenya normal nih. Jadi untuk mengubah ini kita klik di sini. Otomatis nanti ini sudah berubah jadi heading 1. Dan ketika kita enter, kembali ke style normal. Lanjut, biasanya setelah bab itu ada subbab 1.1. Kemudian untuk ini kita ubah ke heading 2, tapi sebelumnya modify juga agar lebih rapi. Kita pakai Times New Roman 12. Ini sesuaikan dengan format penulisan kalian ya, misalnya skripsi itu ada format tertentu, jadi disesuaikan. Ini masih style biasa, belum ada di sini. Lalu kita klik di sini, klik heading 2, otomatis sudah ini heading 1 ini, dan yang ini heading 2. Nah, ini hilang ya numbernya tadi, coba kita buat lagi. Nah, otomatis 1.1. selanjutnya kita buat 2.1, heading 2.1. Rumusan masalah. Ingat ini hanya contoh ya. Kemudian manfaat. Kok 2.1 sih? Ini harusnya 1.2, 1.3.
karena ini masih di bab 1, jadi 1.1, 1.2, seterusnya. Kemudian kita isi ya, isi latar belakangnya dengan paragraf-paragraf. Di sini aku buat contoh aja, aku copy dari dokumen yang udah ada, jadi aku copy aja. Aku pastekan di sini. Nah, untuk format isinya ini kita pakai normal, style normal. Sebelumnya kita edit dulu. Ini kita pakai font 12, letaknya kiri kanan sama, terus kita edit paragrafnya itu spacingnya 1,5. Nah, ini ukuran masuknya alinea first line. Nah, di sini masuknya ini berapa, kitaran 1,5 aja, coba 1,25. Ini before-nya 0, after-nya kita buat 12. Oke. Nah, ini belum ada stylenya, kemudian kita klik normal, otomatis dia akan mengikuti. Untuk perumusan masalah ini aku copy aja ya sebagai contoh biar cepet gitu. Nanti kalian ketik sendiri apa isinya, sesuaikan stylenya. Kalau udah, ini bab 1 ya, kita buat bab 2 nya, buat di halaman baru, bab 2 pembahasan. Ini langsung aja klik di sini, kan otomatis dia berubah tanpa kita harus merubah-rubah di sini, dia udah otomatis menyamakan dengan yang di atas. Selanjutnya subbabnya 2.1 bisa jadi kita pakai ini, kita manfaatkan list number ini. Oke, kita pilih ini, kemudian ubah levelnya, kita ini, kemudian set number value, value-nya 2.1. Oke, udah berubah. Definisi yang kedua fungsi. Fungsi manfaat. Jadi isinya nanti aku copy lagi ya, copy dari atas. Ingat ya, ini cuma contoh aja, ini terlalu jauh, naikin di sini. Di sini aku akan buat sub-bab. Ini bab, subbab, dan ini sub-bab. Ini definisi umum.
definisi khusus. Misalnya ya, ini aku ngasal aja sebagai contoh agar nanti kalian juga tahu membuat sub-bab. Nah, selanjutnya 2.1.2 ciri-ciri. Aku copy lagi dari sini. Nah, udah ya. Anggap aja ini merupakan semua isi dari makalah atau laporan kamu. Nah, di sini aku bakalan buat daftar isinya. Kita enter ke bawah dulu sampai halaman baru. Oke, ini daftar isi. Pakai heading 1 ya. Nah, benar. Kemudian di sini kita akan buat halaman terlebih dahulu agar mudah nanti dalam mengoreksinya. Kita buat section dulu karena daftar isi biasanya Romawi, kemudian pendahuluan itu udah masuk ke halaman angka. Untuk yang belum tahu cara membuat halamannya, bisa lihat video yang sebelumnya ya. Sini section 1 kita buat huruf Romawi, ubah formatnya menjadi Romawi. Nah, sudah berubah iya. Yang kedua itu masih angka tapi dia mulai dari 2, harusnya kan bab 1 itu 1, jadi ini dinonaktifkan. Kemudian kita setting di format page start at 1. Ini udah 1. Oke, udah ya, ini pas I1 kemudian 2. Oke, lanjut ke pembuatan daftar isi. Langsung aja klik di reference. Oke, kemudian table of content. Ini bisa kalian gunakan automatic table. Ini aku pakai yang ini, automatic table 1. Nah, otomatis dia udah jadi. Langsung kita rapikan. Nah, pertanyaannya kenapa bab 2 ini belum masuk? Coba kita lihat, dia sudah jadi heading atau belum. Di home ya headingnya. Nah, ternyata ini belum. Dia otomatis tidak masuk di daftar isi. Jadi untuk memasukkan, kita harus mengubah ini jadi style heading, berdasarkan style heading ini. Ini style heading 1, ini yang kedua. Oke, ininya berubah lagi, gak apa-apa, kita ganti aja. Nah, ini udah. Ini, karena ini sub-bab, jadi headingnya jangan masukkan ke heading 2 lagi, tapi ke heading 3. Caranya sama, atur dulu formatnya, sesuaikan, anggaplah ini udah. Kemudian klik di sini, heading 3. Oke, dia berubah lagi, gak apa-apa. Ini akan mengikuti heading 3. Klik aja format painter, kemudian ini di sini format painter ke sini.
Ini udah masuk heading 2, heading 2, heading 3. Oke, kita update daftar isinya dengan cara klik update table. Ini update page number only. Ini hanya memperbarui page number atau halamannya saja. Ini untuk update entry table isi dari subbab dan bab sub-subbab itu nanti bisa masuk ke sini. Kalau kita klik ini, kalau kita hanya klik ini, contohnya ini, dia tidak akan masuk. Tapi kalau kita klik yang bawah, yang baru kita perbarui sub-subbab tadi akan masuk. Nah, untuk merapikannya klik aja di sini di rollers garisnya. Nah, otomatis dia udah rapi kayak gini. Ini dihapus aja. Oke, selesai. Untuk koreksi apakah ini benar halamannya, kita cukup klik di sini, tekan CTRL, klik di bagian yang ingin kita lihat. Nah, otomatis ke sini. Lanjut ke tutorial kedua. Apabila kalian sudah punya dokumen, sudah siap, tapi kalian ingin membuat daftar isi, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kalian harus membuat style heading ini di bagian bab, subbab, dan sub-subbabnya. Jadi jika tidak ada heading ini, maka daftar isinya nggak bisa dibuat secara otomatis karena tidak bisa mendeteksi style tadi. Ibaratkan ini laporan kalian yang tidak memiliki style atau tidak diterapkan style heading ini. Nah, kalian harus membuat heading ini di sini agar dapat terdeteksi secara otomatis. Caranya sama tadi. Ini kan headingnya sudah saya atur nih, saya terus di sini. Jadi ini langsung klik-klik aja di sini. Begitu ya, begitu seterusnya. Pokoknya harus menggunakan style ini, sehingga nanti pembuatan daftar isinya bisa otomatis. Oke, demikian tutorial dari aku. Apabila kalian kurang paham, boleh komen bagian mana yang belum paham. Dan apabila ada masukan video-video lain, boleh silakan komen. Kalau kalian suka video ini, like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang tahu video ini dan aku juga semakin semangat membuat video lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.